TPI serta di atas alat angkut dalam perjalanan di wilayah Indonesia. Oke. Mengenal pemeriksaan. Oke, jadi pemeriksaan keimigrasian ini pada prinsipnya itu dilaksanakan di TPI. Namun ada beberapa dalam keadaan tertentu ini pemeriksaan keimigrasian dapat dilakukan di tempat lain yang bukan TPI ya. Jadi ada di dalam Permenkumham 44 2015 itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan di tempat lain ya. Yang pertama itu adalah pemeriksaan yang bersifat insidentil ya, atau pemeriksaan yang sifatnya sementara, diberikan hanya untuk satu kali kedatangan atau satu kali keberangkatan. Nah, ini permohonan diajukan oleh penanggung jawab alat angkut kepada kantor imigrasi setempat yang membawahi tempat ya yang bukan TPI tersebut. Kemudian KUPT meneruskan permohonan ke kepala divisi. Kemudian kepala divisi meneruskan permohonan ke Direktur Jenderal Imigrasi. Nah, nanti setelah diberikan persetujuan, maka alat angkut yang akan masuk tidak melalui TPI ya, masuk atau keluar tidak melalui TPI itu dapat dilakukan pemeriksaan. Nah, ini kasus ini sering kali terjadi ya di beberapa Kanim, khususnya Kanim non TPI ya. Karena Kanim non TPI mereka nggak punya perangkat BCM ya, nggak punya cap ya, sehingga membutuhkan koordinasi penyelesaiannya seperti apa. Nah, biasanya di dalam persetujuan Direktur Jenderal itu nanti akan disampaikan di dalam surat persetujuan bahwa pemeriksaan dilaksanakan dengan cap keimigrasian Kanim yang TPI yang masih dalam satu provinsi gitu ya. Jadi Kanim yang membawahi TPI itu dia wajib meminjamkan capnya ya, perangkat BCM-nya gitu ya. Kemudian diinput TPI baru ya tanpa kode ya, di situ nanti nah operasionalnya ini kan teman-teman yang non TPI itu biasanya nggak paham tuh terkait mengoperasikan perangkat BCM. Biasanya selain dipinjamkan perangkat juga ditugaskan satu orang untuk mendukung. Nah, ini butuh koordinasi ya antar KUPT. Kalau koordinasinya ini baik, tentunya kegiatan pemeriksaan berjalan baik. Halo, Assalamualaikum Pak Reza. Ya Bang. Mau nanya ini Pak Reza, kemarin dulu kan pernah buat KTP anak. Tapi udah sebulan lebih tidak diambil, gimana cara tuh Pak Reza? KTP anak? Paspor anak udah dibuat. Cuma pengambilannya belum diambil sampai sekarang Pak di Padang waktu itu. Udah. Wah, kirain mau lanjut ngobrol dulu. Ya udah. Saya lanjutkan ya. Jadi persetujuannya itu hanya untuk kapal tersebut ya, alat angkut sesuai nama alat angkutnya. Misalnya kapal longsing, ya udah persetujuannya hanya untuk kapal longsing ya. Tidak bisa kapal beda nama terus masuk melalui tempat yang setelah disetujui gitu ya. Jadi persetujuannya diberikan hanya untuk alat angkut sesuai permohonan gitu. Nah, kemudian ada nggak pemeriksaan keimigrasian di tempat lain yang bukan TPI, Pak? Yang satu lagi katanya tadi ada dua jenis kan ya. Jadi jenis yang pertama itu persetujuan bersifat insidental ya, atau satu kali keberangkatan dan satu kali kedatangan. Kemudian ada lagi persetujuan yang sifatnya itu keputusan ya, jadi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Ya, ini adalah beberapa pelabuhan atau terminal khusus yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan untuk melakukan kegiatan ekspor, ya, ekspor atau impor. Nah, pelabuhan itu dibangun di dalam kawasan pabrik biasanya ya, entah itu pabrik nikel, pabrik semen ya. Nah, mereka membangun fasilitas kayak dermaga gitu ya, namanya terminal khusus ya. Ada terminal khusus nikel, terminal khusus semen ya. Nah, jadi untuk memudahkan mereka melakukan kegiatan ekspor hasil produksi. Nah, ini yang yang beberapa tempat itu sudah kita berikan, Direktorat Jenderal sudah menetapkan beberapa keputusan Direktur Jenderal Imigrasi yang jangka waktunya ya itu biasanya disesuaikan dengan izin operasional yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi kalau Kementerian Perhubungan dia ngasih izin operasional 2 tahun, ya biasanya Dirjen ikut 2 tahun gitu ya. Tapi tidak seperti itu juga, kalau ternyata sesuai kajian ternyata mereka hanya membutuhkan dalam waktu tidak terlalu lama ya, artinya, "Oh ini Pak, kita mau bangun smelter hanya untuk kegiatan impor aja Pak, setelah ini nanti ekspornya dari pelabuhan lain," gitu. Nah itu berarti nggak mesti juga harus menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi ada 2 tipe ya pemeriksaan di tempat lain yang bukan TPI. Yang pertama persetujuan yang bersifat per kegiatan ya, gitu, datang berangkat atau berangkat datang gitu ya. Kemudian ada persetujuan yang sifatnya keputusan ya, ditetapkan. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun ya, sesuai inilah hasil kajian dari tim Direktorat Jenderal. Nah ini tim yang dimaksud itu dari Subdirektorat TPI, dari Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian gitu. Jadi permohonan hampir sama seperti penetapan sebuah TPI ya. Nah ini kebanyakan terminal khusus yang ditetapkan itu memang berada di laut ya, jadi terminal khusus laut, bukan terminal khusus darat atau bandara gitu ya. Jadi terminal khusus itu memang dia berada di pinggir ya, di pinggir pantai gitu ya, di pinggir pantai. Nah kemudian pemeriksaan yang dilakukan dalam perjalanan ya dari luar negeri menuju ke wilayah Indonesia. Nah ini juga dilaksanakan oleh kita dalam rangka mendukung kegiatan pariwisata gitu ya. Jadi sebelum pasal 80 ya, itu diatur ya, dalam keadaan tertentu pemeriksaan keimigrasian dapat dilaksanakan di atas alat angkut dari luar negeri, di atas alat angkut dalam perjalanan menuju wilayah Indonesia gitu ya. Nah ini dulu sebelum Covid lah ya, atau jauh sebelum Covid itu ada 2 kegiatan ya. Jadi yang satu itu pemeriksaan di atas pesawat, itu disebut Immigration on Board ya, IOB ya. Dulu kita pernah kerjasama dengan maskapai Garuda, kemudian Air Asia kayaknya nggak ada deh kayaknya, Garuda aja ya. Rutenya lumayan tuh, ada Tokyo, ada Australia ya, Sydney ya. Jadi kalau IOB, Immigration on Board, itu biasanya petugasnya dari bandara ya, TPI udara yang nantinya Soekarno-Hatta Tokyo, Tokyo Soekarno-Hatta, maka petugasnya ditunjuk dari Soekarno-Hatta ya, secara terjadwal ya, karena
ini kan petugasnya harus pergi ke Jepang dulu nih, gitu. Jadi Garuda itu menyediakan seat untuk petugas imigrasi untuk ke Tokyo ya, bergabung bersama flight attendant bersama kru pesawat. Kemudian keesokan harinya itu bergabung lagi dengan take off setelah mencapai ketinggian yang dianggap aman, maka dimulailah pemeriksaan ya. Nah kan teman-teman kemarin sudah pernah lihat perangkat onboard ya, PM mobile unit, tapi yang digunakan untuk onboard. Nah itu sekarang karena perjanjian ini sudah berakhir ya sekitar 2015, maka belum ada lagi nih pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di atas pesawat. Nah yang berjalan baik itu sebelum COVID ya ataupun setelah COVID sekarang itu adalah pemeriksaan di atas kapal ya, kebanyakan itu kapal pesiar. Jadi belum pernah ada tuh ya pemeriksaan di atas kapal barang. Nah, jadi memberikan kemudahan kepada orang asing yang ada di kapal pesiar sehingga pada saat tiba di pelabuhan tujuan itu mereka tinggal melalui pemeriksaan custom aja gitu. Jadi nggak perlu ngantri di imigrasi gitu. Nah, untuk yang pemeriksaan di atas kapal itu disebut immigration on shipping ya atau IOS. Jadi ada IOB, ada IOS. Nah, ini dua macam kegiatan pemeriksaan keimigrasian yang sangat jarang ya atau belum tentu semua insan imigrasi bisa merasakan gitu ya. Nah, kalau on shipping itu biasanya petugasnya ditunjuk dari petugasnya diambil dari pelabuhan yang akan disinggahi pertama kali oleh kapal pesiar gitu. Jadi kapal pesiar itu selama di Indonesia dia nggak cuma satu tujuan ya, bisa 2, 3, 4 ya bahkan lebih ya. Jadi misalnya masuk dari Colombo ya dari Sri Lanka itu masuknya jadi entry point-nya ke Sabang. Nah ini biasanya kita melibatkan teman-teman dari Kanim Sabang untuk bergabung ya bersama tim dari Direktorat Jenderal. Misal tergantung jumlah penumpang, misalnya penumpangnya ada 1.000 dengan jarak tempuh 2 malam misalnya ya. Perjalanan sebenarnya deket tuh Colombo ke Sabang itu. Tapi karena kapal jalannya santai sehingga ada waktu 2 hari lah, 2 hari 1 malam dengan jumlah penumpang 2.000 misalnya. Ini berarti butuh sekitar 6 orang ya, 6 petugas gitu. Nah, berarti dibagi 2, 3 dari Direktorat Jenderal, 3 dari Kanim Sabang. Nah, ke-6 petugas ini itu dia kumpul dulu di Jakarta nih. Dari Jakarta baru mereka jadi yang dari Sabang itu ke Jakarta dulu. Kemudian dari Jakarta sama-sama bergerak ke Sri Lanka, ke Colombo. Nah, setibanya di Colombo, mereka istirahat dulu ya, semalam biasanya itu. Besok harinya itu baru bergabung ke kapal pesiar. Di atas kapal pesiar itu petugas diberikan ruangan tersendiri ya, diberikan ruangan tersendiri, ruangan yang cukup nyaman untuk melakukan pemeriksaan karena paspor itu luar biasa. Kalau penumpangnya 2.000 ya ada 2.000 paspor di atas meja yang harus kita lakukan perekaman, kemudian dilakukan cap ya, dulu masih cap manual ya. Sekarang mungkin kalau stiker saya nggak kebayang nih kerjanya gimana ya. Nempeli 2.000 stiker, udah scan ya, ngeprint ya. Memang nggak pakai tenaga tapi butuh butuh konsentrasi yang lebih ya dari cap gitu ya. Karena buka stiker itu kan juga butuh konsentrasi ya, nggak kayak cap tinggal buka halaman jeger gitu ya, pukul. Kalau stiker itu kan mesti
buka, ditempel gitu ya. Nah, kemudian itu tadi 2 hal tuh, jadi ada 3 ya. Kalau pemeriksaan di luar di tempat lain yang bukan TPI itu ada 2 jenis ya. Ada yang persetujuannya bersifat per kegiatan, kemudian ada persetujuan yang ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal. Nah, ini keputusan Direktur Jenderal ini ya nanti pada saat suatu terminal khusus ya ditetapkan, ini juga diberikan kode sesuai kode TPI ya. Jadi kode TPI-nya juga dibuatkan, lalu dibuatkan cap juga ya. Jadi kayak seperti TPI pada umumnya gitu ya, hampir mirip karena dia jangka waktunya cukup lama ya. Ada yang kalau 6 bulan kayaknya nggak ada lah, minimal itu 2 tahun ya. Jadi selama 2 tahun tempat lain yang ditentukan, yang ditetapkan itu, dia diberikan cap, diberikan kode tersendiri, kemudian di dalam database itu juga tersimpan ya, nama terminal khususnya, misalnya terminal khusus PT PT Batubara Abadi misalnya ya. Nah ini penerbitan surat keputusan itu hampir sama dengan keputusan penetapan sebuah TPI laut lah gitu. Cuma dia nggak pakai keputusan menteri, keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. Nanti keputusan itu dapat diperpanjang ya atau dihentikan apabila tidak ada pelintasan ya. Nah, pada saat keputusan itu sudah ditetapkan, sebelumnya kan dilakukan kajian. Kajian itu harus betul-betul memperhatikan ya seberapa besar komitmen dari pengelola. Jadi pengelola itu harus punya komitmen ya, mereka menyiapkan sarpras yang kita butuhkan untuk kelancaran pemeriksaan. Jadi mulai dari apa tempat tinggal, mes, kalau jaraknya itu jauh dari kota ya. Kemudian kalau memang petugas nginap ya mereka harus menyiapkan sarana tempat tinggal gitu ya. Biasanya sih ada yang ditaruh di hotel, ada yang memang perusahaannya punya mes ya ditempatkan di mes gitu. Jadi memang petugas juga diberikan uang saku gitu ya. Nah ini kalau bicara uang saku memang kita itu memang untuk Kanim yang membawahi TPI itu memang sudah ada posturnya ya, pemeriksaan ya. Ada postur sendiri sehingga dapat dianggarkan. Kemudian apabila perusahaan juga memberikan fasilitas berupa uang saku, itu masih dapat dibenarkan ya selama tidak ganda. Jadi kantor juga ngeluarin, perusahaan juga ngeluarin. Nah ini teman-teman di lapangan mesti pinter-pinter gimana supaya tidak terdeteksi adanya penerimaan ganda tadi gitu ya. Ya sebaiknya dipastikan apakah mau dari Kanim ataukah dari perusahaan. Tapi kalaupun bisa dua-duanya, alhamdulillah ya. Itu suatu berkah tersendiri ya. Kemudian kita kembali ke pemeriksaan di alat angkut tadi dalam perjalanan menuju Indonesia. Ini merupakan diskresi ya, di mana sebenarnya kita melaksanaan pemeriksaan itu bukan di wilayah yurisdiksi kita ya, bukan di laut teritorial, tapi masih di perairan negara lain. Bahkan mungkin masih di negara orang kita sudah melakukan pemeriksaan gitu. Nah ini sebenarnya tidak jalan dengan sip pemeriksaan keimigrasian, tapi diskresi ini sudah ada sejak zaman dahulu ya, sejak mungkin Indonesia merdeka mungkin sudah ada yang namanya immigration on shipping gitu ya, karena kapal pesiar ini kan sudah sudah menjadi mungkin seratusan itu sudah ada tren. Titanic tuh tahun berapa ya? Ada yang tahu nggak? Kalian kalau nonton film Titanic tuh yang ditonton apanya sih? Udah pada nonton nih, jangan-jangan belum pada nonton ya. Bisa ditonton lah nanti kapan-kapan.
Jadi kapal pesiar itu setelah masuk dari Sabang, lalu di periksaan kedatangan, ini jadwal misalnya gitu ya, dari Batam mereka lanjut laptop nih, berarti waktu sudah habis nih ya. Gimana Pak Ketua? Oke, lanjut lagi ya. Jadi nanti ada kasus, jadi di mana kapal pesiar itu hanya mengunjungi satu tempat, misalnya di Pulau Komodo ya. Di Komodo Island itu ada 2 diskresi yang diberikan ya. Yang pertama adalah pemeriksaan di atas alat angkut dalam perjalanan. Kemudian ada masuk di tempat lain yang bukan TPI ya, karena Pulau Komodo itu adalah kawasan hutan lindung ya. Jadi Pulau Komodo itu tidak bisa dibangun sebuah terminal atau pelabuhan ya, karena itu adalah kawasan yang dilindungi bahkan oleh UNESCO ya. Kalau hutan lindung itu ya, taman nasional. Nah, itu Taman Nasional Komodo namanya ya. Taman Nasional Pulau Komodo. Jadi yang namanya taman nasional itu sebagian luas wilayahnya itu tidak bisa dibangun ya, tidak bisa didirikan rumah, tidak bisa didirikan bangunan-bangunan yang tidak ada kaitannya dengan perlindungan hutan ya. Jadi lingkungan hidup di sana sangat dijaga betul ya. Bahkan perairan Komodo itu pun di dalam radius dari pinggir pantai ya, itu ditentukan menjadi Taman Nasional Bawah Laut juga gitu. Jadi kapal pesiar itu nggak bisa merapat ya. Ada anchorage area yang ditentukan oleh Sabandar. Aduh lah. Sangat ketat sekali. Nah, kemudian kapal pesiar itu cuma hitungan jam ya berada di wilayah Indonesia. Jadi dari Australia ke Komodo terus balik lagi ya ke Australia. Cuma beda pelabuhan. Misalnya berangkatnya dari mana itu? Dari Sydney, kemudian ke Pulau Komodo, pulangnya dia ke pelabuhan lagi ya di pesisir Australia Utara gitu ya. Nah, ini dilakukan pemeriksaan langsung tuh di atas kapal. Jadi di clearance in sama di clearance out gitu ya. Jadi langsung habis di scan kedatangan langsung di scan keberangkatan ya. Tapi kasus seperti itu hanya beberapa kali terjadi ya, nggak rutin gitu ya. Nah, kemudian perangkat yang harus dibawa oleh petugas, kalau dulu itu mungkin agak lebih simpel, kalau sekarang ya satu koper itu ya. Kalau teman-teman lihat pengadaan perangkat SIM-KIM tahun 2018, 2019, itu hampir serupa ya. Kopernya hampir sama ya untuk pelayanan paspor, mobile unit paspor, mobile unit BCM itu hampir mirip ya. Kemarin sudah kita lihat fotonya ya, perangkatnya ya. Saya yakin teman-teman di UPT juga pasti punya ya, ada perangkat paspor mobile unit, ya ada perangkat BCM ya. Kopernya hampir mirip ya, didesain supaya ada busanya supaya bisa melindungi perangkat BCM. Nah, ini sebelum dilakukan keberangkatan, ini dilakukan sinkronisasi ya terhadap data cekal yang ada di perangkat. Jadi karena pemeriksaan itu berada di atas kapal, ini seringkali kita tidak mendapatkan ini ya, sinyal internet ya. Bisa menggunakan VPN tapi pastinya kapal akan keberatan karena biaya untuk
koneksi internet di atas kapal itu lumayan mahal ya. Jadi di atas kapal pesiar itu luar biasa lah, 100 megabyte itu mungkin kalau hitungan dolar mungkin bisa $50 ya, padahal cuma 100 megabyte ya. Nah, petugas itu dalam perjalanan itu dikasih jatah nih, misalnya 50 megabyte. Nah, nanti kalau kurang ya bisa tambah lagi ya. Sementara kita kalau melaksanakan pemeriksaan secara online itu bisa bergiga-giga itu pasti habisnya itu karena ada upload dokumen ya, verifikasi cekal ya, sehingga dan waktunya juga pasti akan memakan waktu lama gitu ya. Karena jaringan yang dipakai jaringan satelit ya. Nah, ini jadi BCM mobile yang digunakan untuk pemeriksaan on board ataupun on shipping ya, itu dilakukan secara offline gitu ya. Mungkin teman-teman yang membawahi TPI ini, TPI laut khususnya, ini sudah pernah menggunakan ya, atau kalau belum ya silakan nanti mengajukan usul kepada kasih kasih Lantaskim ya, untuk bisa diikut sertakan ke dalam kegiatan pemeriksaan kapal gitu menggunakan perangkat mobile unit. Sehingga punya wawasan, punya pengetahuan, punya pengalaman ya, bagaimana mengoperasikan perangkat BCM mobile unit. Baik, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Udah jelas semua berarti ya, kalau nggak ada yang nanya nih antara jelas atau jelas. Ayo. Ini selama itu saya bicara nggak ada yang nanya nih. Udah jelas semua berarti ya. Ada yang sudah pernah belum? Oh, ini belum pernah ya, pemeriksa ya. Ya itulah, jadi saya sarankan kepada teman-teman kalau nanti ada kesempatan untuk ikut pendidikan pendidikan dasar keimigrasian ya, atau pendidikan teknis, itu nggak apa-apa mengajukan ya, sepanjang memenuhi persyaratan. Karena ya di imigrasi ini memang untuk hal-hal teknis itu masih masih menyerahkan tugas-tugas kepada alumni pendidikan dasar atau pendidikan teknis keimigrasian. Tapi teman-teman bisa juga lihat di YouTube ya. Di YouTube itu sepertinya dulu ada senior-senior kita yang pernah membuat film dokumentasi ya, film dokumenter pemeriksaan keimigrasian di baik itu on shipping maupun on board ya. Jadi silakan nanti kalau mau browsing di YouTube ya, saya yakin ada. Jadi punya gambaran seperti apa itu ya. Jadi luar biasa imigrasi Indonesia itu diakui lah di dalam dunia pelayaran ya, atau di dunia cruise kapal pesiar ini kita termasuk negara yang sangat ramah terhadap kapal pesiar ya. Mulai dari perizinan memasuki wilayah ya. Jadi untuk kapal pesiar ini berbeda dengan kapal niaga. Mereka tunduk dan patuh kepada ketentuan di dalam perizinan masuk wilayah Indonesia ya. Namanya itu CAIT ya, Clearance Approval Indonesia Territory. Di situ ada 3 kementerian yang berwenang ya, itu adalah untuk security clearance itu dari Mabes TNI, dalam hal ini adalah Mabes AL ya. Kemudian ada diplomatic clearance itu dari Kementerian Luar Negeri. Yang terakhir itu adalah transportation ya, atau dari Kementerian Perhubungan
Jadi transportation clearance itu dari Kementerian Perhubungan. Ya, dari Sabandar lah gitu ya. Jadi 3 instansi itu yang memberikan CAIT ya, Clearance Approval Indonesia Territory, itu diatur dalam peraturan Menteri Pertahanan ya. Dulu namanya Menko Polhukam ya. Sekarang masih Menko Polhukam. Dulu bukan Menko Polhukam namanya. Dulu Menko Pangap ya. Dulu itu masih bersatu dengan Panglima TNI ya. Dulu apa namanya ya? Ada yang belum lahir semua lagi jangan-jangan. Dulu Menko Panglima dan Menteri Pertahanan ya. Aduh, apa sih namanya? Kalau sekarang Menko Polhukam ya. Di situ diatur. Jadi nah, khusus untuk kapal-kapal yang bersifat penelitian di bawah laut, itu ada tambahan satu lagi ya, itu dari Kemenko Polhukam langsung yang melakukan clearance ya. Jadi 3 instansi memberikan persetujuan untuk masuknya sebuah kapal pesiar ke Indonesia. Ini beda hal dengan kapal kecil ya, kapal yacht itu bukan kapal pesiar ya. Tapi sudah ada sekarang kapal luxuriah ya. Luxuriah ini kapal yang dibilang kapal pesiar bukan, tapi dibilang kapal yacht juga sudah modern sekali ya. Luxuriah ini dulu pernah digunakan salah satu pangeran Arab untuk masuk ke NTT ya, ke Maumere, puter-puter ke mana, ke Bajo ya. Ini dulu pernah ada kapal yacht mewah ya, yang sekelas cruise tapi masih disebut yacht gitu ya. Nah, ini juga ini terlepas dari kedua Menko Polhukam ya, karena memang kebetulan yang masuk menggunakan kapal luxury ini, yacht luxury ini biasanya orang-orang penting. Nah, ini sudah keagenannya pun sudah melalui keagenan kapal yang biasa menghandle kapal-kapal VIP gitu ya. Nah, imigrasi nanti biasanya diinfokan ya oleh agen kapal bahwa ada VIP tadi ya, VVIP yang akan memasuki wilayah kita. Bisa melalui TPI, bisa juga tidak melalui TPI. Nah, ini butuh koordinasi ya antara Direktorat Jenderal dan Kanim yang membawahi pelabuhan atau tempat-tempat yang akan disinggahi. Kalau sesuai pembahasan kita sore ini memang kita fokus ke 2 tema tadi ya, yaitu pemeriksaan di tempat lain yang bukan TPI, kemudian pemeriksaan di atas alat angkut dalam perjalanan menuju wilayah Indonesia. Nah, ini mungkin dari modul yang sudah ada, itu bisa juga nanti dibaca kembali. Kemudian jika ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, ya, itu nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp group ya. Jadi jangan sungkan ya. Untuk kemarin ada beberapa teman kalian itu yang bertanya ke saya melalui melalui Japri ya, melalui WhatsApp. Ini silakan ya. Jadi saya sangat senang kalau ada teman-teman yang untuk memahami sesuatu lebih dalam sehingga butuh mungkin tukar pikiran ya, diskusi. Dengan senang hati saya akan balas ya pertanyaannya. Baik, ini sudah pukul 17.42 karena sebentar lagi setelah maghrib jam 18.30 akan ada pembukaan ya. Jadi harus siap-siap dulu ini. Nanti silakan Ketua, insya Allah besok kita tiadakan
kita akan lanjut lagi di hari Rabu ya, insya Allah ya. Hari Rabu, Ya, Pak. saya lebih prefer itu yang sore ya, seperti tadi jam 4 ya. Karena kalau acaranya sih full sampai malam, tapi saya jam 4 insya Allah bisa lah meluangkan waktu. Jadi ketemu lagi hari Rabu, jam 4 gitu ya. Kalau nggak ada halangan untuk besok kita cancel dulu. Baik, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan enggak? Cukup, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menunggu ya. Mohon maaf sekali lagi sudah menunda kegiatan ini dan saya akhiri ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.